Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rezeki yang berlimpah sehingga kita bisa menikmati indahnya Ramadan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita rezeki sehingga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berhadir yang berbahagia, kita sebagai muslim yang mukmin, sebagai muslim yang muttaqin, seharusnya bagi kita mengetahui dasar-dasar dari agama Islam, yaitu apa yang diperintahkan oleh agama dan apa yang dilarang oleh agama. Dan tentunya hal tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya pula kita mempercayai bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan juga dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima di sisi Allah, dan sungguh dia di hari akhirat akan menjadi salah satu orang yang merugi. Demikianlah ayat yang menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Dan kita sebagai muslim yang mukmin harus mempercayai ayat tersebut secara kafah, secara sepenuhnya. Mempercayai ayat tersebut bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, agar kita tetap berada pada iman yang benar, tidak melenceng ke sana kemari. Beriman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran salah satunya, merupakan salah satu syarat atau rukun iman kepada kitab-kitab Allah, Al-Quran. Dan di samping itu, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali informasi-informasi, peringatan-peringatan, dan kabar-kabar gembira yang disampaikan dalam Al-Quran, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Hal-hal yang sudah terjadi itu bisa dibuktikan dengan fakta sejarah yang ada. Akan tetapi, hal-hal yang akan terjadi inilah yang akan menimbulkan banyak konflik di antara masyarakat. Karena mengapa? Mungkin sebagian dari mereka berpikiran bahwasanya hal-hal yang akan terjadi belum mereka rasakan secara langsung, atau bahkan tidak ada bukti sejarah atau fakta sejarah yang membuktikannya. Akan tetapi, sebagai muslim yang mukmin harus mempercayai hal-hal itu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Sebagaimana orang-orang terdahulu pada zaman Rasulullah SAW, ketika perang Khandaq, atau kita tahu yaitu perang Ahzab, di mana pasukan muslim pada saat itu menghadapi pasukan Yahudi. Dan pada perang Khandaq tersebut, para sahabat membuat parit sebagai pertahanan pada perang itu. Di tengah pembangunan parit tersebut, para sahabat mendapati kesusahan karena di tengah pembangunan itu ada satu batu besar yang sulit untuk dihancurkan. Dan saat itu para sahabat memanggil Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membantu. Rasulullah menghancurkan batu tersebut sebanyak 3 kali. Di setiap pukulan menghasilkan sinar percikan api. Dan ketika itu Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat
Sinar pertama, dengannya Allah akan menaklukkan Yaman untukku. Sinar kedua, dengannya Allah akan menaklukkan Syam dan negeri-negeri sebelah barat untukku. Dan sinar ketiga, dengannya Allah akan menaklukkan negeri-negeri sebelah timur. Sirah Nabawi Ibnu Hisham. Setelah beberapa waktu, seluruh wilayah Yaman takluk pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian seluruh wilayah Syam takluk pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu koloni Imperium Romawi, termasuk dalam koloni Imperium Romawi. Kemudian seluruh wilayah timur seperti Imperium Persia takluk pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kabar lain juga disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Faqala Abdullah bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam linaktub. Idza su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinataini tuftahu awalan? Konstantiniyah aw Rumawiyah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinatu Hirakli tuftahu awalan, yakni Konstantiniyah. Abdullah bin Amr berkata, ketika kami duduk di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis, tiba-tiba ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kota Heraklius yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, yakni Konstantinopel. Hadis tersebut menjadi penyemangat para muslimin, para khalifah-khalifah terdahulu untuk melakukan futuhat, penaklukan-penaklukan. Tercatat dalam sejarah, Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang pertama yang menyerang kota tersebut pada tahun 674 Masehi. Akan tetapi beliau gagal karena kondisi fisik beliau yang tidak mendukung. Kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 717 pada masa Umayyah. Kemudian Harun Ar-Rasyid pada tahun 802 pada masa Abbasiyah. Kemudian Sultan Bayazid I pada tahun 1395 dan Sultan Murad II pada tahun 1422 pada masa Khilafah Turki Utsmani. Akan tetapi mereka semua gagal dalam penaklukan kota terbesar dan terkaya pada masa Kekaisaran Romawi akhir. Akan tetapi para muslimin tidak menyerah begitu saja. Bahkan penerus-penerus mereka lebih semangat, lebih termotivasi untuk melakukan futuhat, untuk menaklukkan kota tersebut. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya penaklukan kota tersebut semakin dekat dan mereka akan menjadi salah satu bagian bisyarah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya salah satu Sultan Turki Utsmani yang bernama Mehmed II bin Murad II atau yang kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota tersebut, kota Konstantinopel, pada tanggal 29 Mei 1453 setelah melakukan pengepungan selama 54 hari. Hal tersebut karena rasa optimisme dan semangat akan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW atas penaklukan-penaklukan. Dan itu pula yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Al-Fat 21. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang belum dapat menguasainya. Yang sungguh Allah telah menentukan kemenangannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah beberapa contoh dari orang-orang terdahulu menjadikan kabar-kabar bisyarah yang ada pada hadis dan Al-Quran sebagai motivasi dan penyemangat untuk bangkit dalam membuktikan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu benar dan lebih semangat akan hal-hal yang akan terjadi, membuktikan bahwasanya hal-hal yang akan terjadi itu benar-benar terjadi. Begitu pula pada bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali bisyarah, banyak sekali kabar-kabar gembira, sebagaimana yang diriwayatkan oleh salah seorang perawi,
Atakum Ramadhana syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyama tufattahu fihi abwabas samai wa taghlibu fihi abwabal jahim wa taghillu maradatasy syayatin lillah fihi lailatu khairin min alfi syahrin man harama khairaha faqad harama. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah mewajibkan bagi kalian berpuasa pada bulan tersebut, dan pada bulan tersebut pintu-pintu langit dibukakan, dan termasuk pintu-pintu surga yang dimaksud, dan juga pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Demi Allah, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang luar biasa daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan pada malam itu, sungguh dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Pada hadis tersebut terdapat beberapa bisyarah, terdapat beberapa kabar gembira yang disampaikan. Pertama, Ramadan syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Karena pada bulan tersebut kita dipermudah dalam mencari pahala, yang dimana kita tidak mendapatkan di bulan-bulan lain. Akan tetapi di bulan Ramadan kita mendapatkannya dengan sangat mudah. Itulah syahrun mubarak. Kemudian dikabarkan bahwasanya pintu-pintu surga dibukakan pada bulan Ramadan. Ini sangat luar biasa. Kemudian pintu-pintu neraka pun ditutup. Dan kemudian para setan dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan yang sungguh sangat luar biasa. Dan yang sangat menggembirakan pada bulan Ramadan adalah terdapat satu malam yang sungguh luar biasa daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, yang dimana tidak ada pada malam-malam yang lain, tidak ada pada malam-malam di bulan selain bulan Ramadan. Dan pada malam itu hanya satu malam saja, yaitu di bulan Ramadan, yang dimana kita mendapatkan satu malam itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Maka alangkah baiknya kita berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan itulah beberapa kabar bisyarah, kabar gembira yang ada pada bulan Ramadan. Dan seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, sebagai muslim yang bertakwa, sehingga kita termotivasi dengan kabar-kabar gembira tersebut, sehingga kita meningkatkan semangat kita untuk melakukan kebaikan dan lebih banyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan itu kita harus mempercayai sepenuhnya bahwasanya hadis tersebut, bahwasanya kabar yang ada pada hadis tersebut itu benar, sehingga kita berusaha mendapatkan rahmat Allah dan kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.